Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ilham Syarif. Amin. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Misi Global Daerah Conference Manado, Maluku Utara. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Apa kita hidup dekat Yesus dalam kesibukan hidup kita, sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidup kita. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus, apa kita nyatakan kasih-Nya pada semua orang yang berdosa. Maukah kita menolong mereka dari binasa dosa? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus, apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau yang menyesatkan orang yang cari selamat. Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga, dalam kasih-Mu itu, dalam bakti hidupmu. Apa dunia lihat Yesus. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Engkau sudah jaga dan lindungi kami sehingga kami boleh tiba lagi di hari Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh sukacita. Pada hari ini ya Tuhan, kami sedia untuk memulaikan akan ibadah, rumah tangga, cara sekolah Sabat dan juga pelayanan perorangan. Tuhan kiranya memberkati, Roh Kudus-Mu kiranya hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Sabat. Pada hari Sabat yang suci ini, berapa banyak menurut penelitian setiap keluarga, ya, atau menurut penelitian saudara-saudara, berapa banyak lagi anggota gereja yang dewasa membaca Alkitab? Saudara-saudara, hari ini banyak dari anggota gereja, orang-orang yang mengaku Kristen, tidak mencintai lagi untuk membaca Alkitab. Kalau orang dewasa, suami istri, jarang membaca Alkitabnya untuk kebutuhan rohaninya, bagaimana dengan anak-anak? Dengan maraknya game online, ya, saya tidak tahu nama-nama game itu. Tapi yang saya tahu, game online sekarang ini telah mendominasi. Mereka telah menguasai anak-anak kita. Bahkan, maaf kata, sampai dalam gereja pun mereka main game. Kenapa? Oleh karena cinta terhadap membaca Alkitab sudah mulai berkurang. Saya teringat di dalam Amsal 19, firman Tuhan mencatat, ya. Dia bilang, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Kalau dalam bahasa Inggris versi New King James, dia menggunakan kata receive instruction.
Ini cukup tegas sebenarnya, ya. Jadi kalau imam dalam keluarga, sang ayah, sang suami sudah berkata kepada istri bahwa setiap jam sekian kita keluarga harus membaca Alkitab, hendaklah kita membaca Alkitab. Karena ada begitu banyak hari ini tantangan-tantangan yang dialami oleh keluarga dan anak-anak kita oleh karena kita mengabaikan atau tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Saya teringat pengalaman kami pada waktu kami melayani di Papua, di pedalaman. Ya. Saya tidak tahu mungkin karena situasi pada waktu itu hanya kami pendatang. Jadi sebagai manusia rasa takut itu sangat tinggi. Sehingga saya memutuskan untuk setiap subuh, tidak terkecuali termasuk anak saya yang baru 1 bulan, angkut di suasana dingin, meditasi dengan kami punya tim pelayanan, meditasi, kami sharing. Dan setelah selesai sharing jam 6, kami jalan, ya, kami jalan buat perlawatan, ya, kami jalan untuk buat perlawatan kepada saudara-saudara yang sakit. Saya sangat terinspirasi dengan seorang chaplain di White House, Barry Black. Ya. Barry Black ini adalah boleh dikata orang yang biasa-biasa, orang yang miskin, tapi mamanya mewajibkan dia, bahkan memaksa kepada Barry Black pada waktu dia masih SD untuk menghafal kitab Amsal setiap hari. Bahkan kalau dia mau main pun harus hafal ayat dulu, baru bisa dapat izin main. Dan puji Tuhan, kalau saudara bisa kenal dia sekarang, dia adalah seorang chaplain di White House, Barry Black, mendapat 2 gelar doktor dari Harvard University. Kenapa dia mendapat berkat demikian? Oleh karena dia telah memulainya dengan mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Umat-umat Tuhan yang diberkati sebagai orang Kristen, jangan pernah mengabaikan untuk merenungkan atau membaca Alkitabmu. Setiap hari. Kalaupun setiap hari saudara tidak bisa, buatlah 1 minggu 3 kali. At least saudara punya waktu untuk mengatur dengan keluarga, untuk membaca Alkitab, sehingga keluarga kita diberkati. Kiranya nasihat firman Tuhan pada pagi ini akan memberikan kekuatan kepada semua kita, termasuk saya dan keluarga saya, untuk tetap mencintai firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang memberikan berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Years of time have come and gone since I first
Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan tema mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Kita akan mencoba mendalami pelajaran ini dan kami kembali mengingatkan, mari kita menjalankan tanggung jawab pribadi kita masing-masing dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Oleh karena program ini bukanlah pengganti kewajiban kita untuk belajar Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih setiamu, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Urapi hamba-hambamu dan juga sahabat-sahabat kami yang akan mengikuti pendalaman Alkitab ini. Kuasa Roh Suci menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat tema atau ayat hafalan. Lalu kemudian kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi hari demi hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama tentang dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa perikop. Yang pertama, Efesus 6 ayat 1-9. Di sini Paulus memberikan petunjuk kepada anak-anak agar taat kepada orang tua mereka. Dia juga memberikan nasihat kepada hamba dan majikan, mengingatkan mereka untuk bertindak dengan adil dan penuh kasih dalam hubungan mereka, karena mereka memiliki Tuhan di surga yang akan membalas perbuatan mereka. Lalu kemudian Markus 10 ayat 13-16 menggambarkan momen ketika Yesus menerima anak-anak yang dibawa kepadanya. Dia mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak yang menerimanya dengan iman yang sederhana. Kolose 3 ayat 21, Paulus menasihati orang tua agar tidak memprovokasi anak-anak mereka, tetapi mendidik dan membimbing mereka dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 18-25, Petrus berbicara tentang hamba yang harus tunduk kepada majikannya, bahkan jika mereka menderita ketidakadilan. Dan dia mengingatkan kita bahwa Kristus juga menderita, tetapi dia adalah teladan kita di dalam kesabaran dan juga di dalam penderitaannya. 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus kembali mengingatkan bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang telah dia perbuat kepada sesamanya. Kolose 3 ayat 24 dan 25, Paulus mengingatkan bahwa dalam semua yang kita lakukan, kita harus melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita akan menerima upah atau hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Nah, sekarang kita melihat tentang makna dari judul mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, siapa yang ditujukan untuk mempraktekkan kesetiaan sebenarnya? Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, Paulus menyoroti hubungan interpersonal yang tersedia di dalam jemaat Efesus, yaitu suami istri, orang tua dan anak, budak dan tuan. Sebagai seorang Kristen, maka jemaat Efesus terpanggil untuk memiliki standar yang berbeda dengan masyarakat yang berbudaya Yunani Roma. Para istri, anak-anak, dan budak haruslah tunduk dan taat kepada suami, orang tua, dan tuan mereka dengan tulus dan menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Lalu mungkin kita bertanya, kesetiaan di dalam hal apa? Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, Paulus sebenarnya sementara menyinggung tentang komitmen orang muda, anak-anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, dan hamba atau pekerja kepada tuan atau sang pemilik budak. Nah, komitmen itu ditunjukkan dengan sikap hormat, taat, dan tunduk kepada yang layak menerimanya. Dalam hal ini adalah orang tua,
suami, dan tuan. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kesetiaan tertinggi kepada Kristus? Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari Rabu, contohnya di sana dikatakan bahwa mereka para hamba tidak boleh menempatkan tuan mereka di tempatnya Kristus. Mereka tidak boleh mempersembahkan kepada tuan mereka kesetiaan yang sebenarnya hanya milik kepada Kristus saja. Sebaliknya, di dalam komitmen dan kesetiaan yang memotivasi pelayanan mereka yang tulus dan terbaik, mereka harus menempatkan Kristus, Tuhan, dan menggantikan Tuhan mereka. Dengan kata lain, mereka harus taat, tetapi ketika berkonflik antara menghormati Tuhan dan Tuhannya, maka mereka harus lebih memilih Kristus daripada taat atau tunduk kepada Tuannya. Sementara itu, mengomentari hal yang sama, Andrews Bible Commentary New Testament, halaman 1721 mengatakan, termotivasi oleh komitmen mereka kepada Kristus, jadi termotivasi oleh komitmen mereka, kesetiaan mereka kepada Kristus, maka istri, anak-anak, dan budak-budak harus memberikan ketundukan dan ketaatan yang tepat. Pada saat yang sama, para suami, ayah, dan pemilik budak tidak boleh menyalahgunakan otoritas mereka, tetapi mengesampingkan ancaman dan memperlakukan mereka yang berada di bawah pengawasan mereka dengan lemah lembut. Dengan kata lain, jika seorang anak, istri, dan hamba setia kepada Kristus, maka mereka akan menghormati orang tua, suami, dan tuannya dengan taat pada kehendaknya. Dan di sisi yang lain, jika seorang suami atau orang tua atau tuan atau pemilik budak setia kepada Kristus, maka dia akan memperlakukan mereka yang ada di dalam rumahnya dengan penuh kasih sayang. Demikianlah kita sudah melihat dasar yang merupakan landasan kita untuk menggali lebih dalam di dalam pelajaran sepanjang pekan ini. Terima kasih pendeta. Kita datang pada ayat inti atau ayat hafalan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Ditunjukkan kepada siapa dan apa maksud dari ayat ini? Efesus 6 ayat 9 adalah bagian dari satu perikop, yaitu Efesus 6 ayat 1-9, dengan menekankan hubungan antar sesama di dalam hal ini, anak-anak terhadap orang tua, Efesus 6 ayat 1-4. Yang kedua, hamba-hamba dan tuan, Efesus 6 ayat 5-9. Dalam pasal ini, Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya tentang kewajiban-kewajiban dalam hal hubungan antar sesama yang telah mulai dibahas di pasal sebelumnya. Secara khusus, Paulus menekankan tentang kewajiban anak-anak dan orang tua dan kewajiban hamba-hamba dan tuan-tuan dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, siapa yang dimaksud dengan tuan-tuan? Di dalam Efesus 6 ayat 9 disebutkan, dan kamu tuan-tuan. Apa pengertian dari frasa ini? Sebenarnya, siapa yang dimaksud dengan tuan-tuan di dalam teks ini? Merujuk dari bahasa Yunani, hoi kuroi diterjemahkan sebagai tuan yang memiliki kebiasaan mengancam, dan mereka ini adalah disebut orang-orang yang pemilik budak. Yang kedua, kata Yunani yang diambil adalah ho kurios, yang menunjuk kepada Kristus yang tidak pernah ada keberpihakan dan selalu berlaku adil. Nah, apa hamba atau budak sama dengan pekerja? Siapa mereka ini? Budak Romawi adalah tawanan perang dan selamat dari suku-suku yang ditaklukkan. Tahanan dan jarahan perang
mereka dapat dibeli di pasar seperti produk lainnya. Budak adalah barang yang bisa dibeli, dijual, atau disiksa, atau bahkan dibunuh. Menurut SDA Bible Commentary Jilid 6 halaman 1042, menunjukkan bahwa ada kepemilikan budak di gereja Kristen kala itu. Walaupun mereka sudah menjadi Kristen, namun masih memperlakukan para budak mereka sesuai dengan tradisi Yunani Romawi yang memiliki kebiasaan mengancam yang tentunya tidak sesuai dengan iman Kristen. Nah, apa yang dimaksud harus diperbuat demikian juga kepada mereka? Kita kembali ke ayat inti dalam Efesus 6 ayat 9. Ada frasa yang menyebutkan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Apa yang dimaksud dengan frasa ini? Di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 387 mengatakan memiliki budak adalah suatu peraturan yang telah ditegakkan di seluruh kerajaan Roma. Dan baik tuan-tuan dan hamba-hamba didapati pada kebanyakan gereja-gereja di mana Paulus bekerja. Di kota di mana hamba-hamba sering melebihi penduduk yang bebas, undang-undang yang kejam dianggap perlu untuk memelihara mereka supaya takluk selalu. Seorang Roma yang kaya sering memiliki ratusan budak dari setiap tingkat, setiap bangsa, dan dari setiap tingkat kepandaian dengan pengendalian penuh baik jiwa maupun raga. Jika salah satu dari antara mereka ingin membalas dendam atau untuk mempertahankan diri berani mengangkat tangan terhadap pemiliknya, seluruh keluarga dari orang yang bersalah itu boleh dikorbankan. Dengan kejam, kesalahan, kecelakaan, atau kurang ketelitian yang terkecil sekalipun sering dihukum tanpa ampun. Rasul Paulus mengajarkan prinsip-prinsip yang menjadi pukulan yang paling mendasar terhadap perbudakan, yang jika dijalankan dengan sebenarnya, sungguh-sungguh akan merusak seluruh sistem ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17. Nah, bila bertobat, budak itu akan menjadi anggota tubuh Kristus, dan yang sedemikian ia harus dikasihani dan diperlakukan sebagai seorang saudara, menjadi teman sewaris dengan tujuannya kepada berkat-berkat Allah dan hak-hak Injil. Nah, dalam Efesus 6 ayat 9 dikatakan, Tuhan kamu dan Tuhan mereka di sorga. Apa yang dimaksud dengan frase-frase ini? Apa memang ada dua Tuhan di sorga yang beda? Atau seperti apa? Sesungguhnya tidak ada dua Tuhan di sorga. Yang ada adalah Tuhan di bumi dan hamba di bumi memiliki satu Tuhan atau Tuhan di sorga. Dan Tuhan di bumi adalah juga merupakan hamba dari Tuhan yang ada di sorga. Jadi, status Tuhan di bumi dan hamba di bumi sama-sama adalah hamba di hadapan Tuhan di sorga atau Tuhan yang ada di sorga. Di dalam Efesus 6 ayat 9, ada frasa yang menyatakan tidak memandang muka. Kalau begitu, apa pengertian dari tidak memandang muka? Tidak memandang muka adalah tidak membeda-bedakan. Tidak membuat perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang biasa rupanya dan yang cantik, atau yang berkedudukan dan yang tidak berkedudukan. Karena Allah sebagai panutan kita tidak memandang muka. Bisa kita temukan di dalam Roma pasal 2 ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, dan topik menarik lain dari pembahasan diskusi sekolah sahabat kita adalah nasihat kepada anak-anak. Mari kita coba pahami pengertian anak-anak dalam konteks Efesus pasal yang ke-6. Apakah anak ini yang dimaksudkan hanyalah anak biologis saja? Dan berapa usia mereka yang disebut anak? Sebaliknya, apa pengertian orang tua? Apakah memang hanya orang tua biologis atau juga orang yang lebih tua?
Dari sudut pandang penggunaan bahasa, kata Yunani tekna yang diterjemahkan children atau anak-anak, sering juga diterjemahkan offspring atau descendants, atau bahasa Indonesianya keturunan. Artinya, hal ini lebih cenderung memiliki pemahaman kepada hubungan darah atau anak-anak atau keturunan secara biologis. Contoh apa yang dikatakan oleh Spiros Zodhiates dalam The Complete Word Study Dictionary New Testament. Dia katakan, secara tegas kata ini tekna berarti true children atau genuine descendants, atau keturunan asli atau anak-anak yang asli. Nah, kategori anak-anak umur berapa sampai umur berapa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tempat tersebut. Contoh dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebut bahwa dalam tradisi Yunani, anak-anak tetap berada di bawah otoritas ayah sampai ayah berusia 60 tahun, sedangkan tradisi Romawi sampai kematian ayahnya. Di Indonesia sendiri berbeda. Ada beberapa perundang-undangan yang memberi definisi tentang anak-anak. Contoh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, anak adalah orang yang belum dewasa, yaitu yang belum mencapai umur 21 tahun, dan atau belum menikah atau kawin. Namun demikian, perintah untuk taat dan menghormati orang tua sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 dan 2 bukanlah berbicara tentang rentang usia anak, melainkan tentang kewajiban seorang anak untuk tunduk pada perintah firman Allah. Nyonya White mengatakan dalam buku Adventist Home 292 bahwa kewajiban ini mengikat masa kanak-kanak dan masa muda, masa parubaya, dan masa tua. Tidak ada masa dalam kehidupan anak-anak dibebaskan dari kewajiban menghormati orang tua mereka. Kemudian halaman 360 dikatakan, kewajiban yang dibebankan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua mereka adalah untuk jangka waktu seumur hidup. Kewajiban kita kepada orang tua tidak pernah berhenti. Nah, bila demikian maka kita dapat lebih mudah memahami apa pengertian orang tua yang dimaksud dalam konteks Efesus pasal 6, yaitu orang tua secara biologis. Tidak salah ayat 1 dan 2 Efesus pasal 6 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, parents yang dikatakan dalam bahasa Inggris, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, artinya keduanya. Pengertian ini lebih diperkuat lagi oleh karena adanya janji di balik perintah ini. Dikatakan, ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sebagai tambahan, tentu kita juga harus menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan bahkan kepada semua orang atau sesama, karena hal ini juga diajarkan oleh firman Tuhan. Contohnya Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Nah, sekarang kita datang kepada pengertian taatilah orang tuamu. Dan pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa hal ini tidaklah mutlak. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Dari sudut pandang bahasa, menurut The Complete Word Study Dictionary New Testament, kata Yunani hupakuo berarti mendengarkan, memberi perhatian atau menuruti. Dari sumber yang sama dikatakan hal ini mengacu pada ketaatan yang muncul dari rasa tanggung jawab mereka terhadap dan ketergantungan mereka pada orang tua. Artinya anak-anak diperintahkan untuk tunduk kepada arahan, nasihat, dan perintah orang tua. Namun demikian ayat ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa perintah untuk taat kepada orang tua ini tidaklah mutlak. Mengapa? Karena ketaatan kepada orang tua tidak dapat menggantikan ketaatan kepada perintah Allah atau firman-Nya. Penekanan taat kepada orang tua di dalam Tuhan artinya anak harus turut sepanjang apa yang dikatakan atau diperintahkan orang tua tidak sama sekali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1040 mengatakan, dalam kapasitas rohani mereka, anak-anak harus taat karena prinsip dan bukan karena keharusan. Taat dalam Tuhan berarti memberikan ketaatan yang baik yang muncul dari kebebasan di dalam Kristus. Dan hal ini menunjukkan batasan-batasan yang melekat pada setiap perintah manusia, bahkan perintah orang tua kepada anak-anak. Perintah orang tua haruslah selalu selaras dengan kehendak Allah. Adventist Home halaman 293 mengatakan, ketika anak-anak memiliki orang tua yang tidak percaya, dan perintah-perintah mereka bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun menyakitkan, mereka harus mentaati Allah dan mempercayakan konsekuensinya kepada Tuhan.
Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita boleh menghormati orang tua sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat yang kedua. Saya mau bagikan kutipan dari pena inspirasi Adventist Home 293, dikatakan, perintah kelima menuntut anak-anak untuk tidak hanya memberikan rasa hormat, ketundukan dan ketaatan kepada orang tua mereka, tetapi juga memberikan kasih dan kelembutan kepada mereka, meringankan beban orang tua, menjaga nama baik mereka, serta menolong dan menghibur mereka di masa tua. Dari apa yang pena inspirasi katakan ini, maka penghormatan kepada orang tua dapat kita nyatakan melalui menunjukkan penghargaan rasa terima kasih, karena mereka dari sejak dalam kandungan telah memelihara kita, menunjukkan penghormatan, ketundukan, ketaatan, cinta, kelemah lembutan, pertolongan, penghiburan, serta dikatakan menjaga nama baik orang tua, baik itu melalui sikap kita, tindakan, bahkan perkataan kita. Baik pendeta, kita masih melanjutkan berbicara tentang penghormatan anak-anak kepada orang tua. Apa janji dan pahala kalau kita taat dan hormat kepada orang tua kita? Bagaimana kita bisa merasakan berkat dan pahala itu? Ada minimal 3 ayat yang ingin saya bagikan di mana kita bisa mengambil kesimpulan berkat pahala kalau anak-anak menghormati orang tuanya. Di dalam 10 hukum, Keluaran 20 ayat 12, di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu kemudian perintah yang sama juga diulangi di dalam Ulangan 5 pasal 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari 2 ayat ini kita lihat bahwa ini berhubungan dengan umur panjang, ini berhubungan dengan kesejahteraan, ini berhubungan dengan keadaan yang baik yang akan dialami oleh anak-anak apabila mereka taat dan menghormati orang tuanya di dalam Tuhan. Kemudian kalau kita ke perjanjian baru, ada Kolose 3 ayat 20, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Artinya, anak-anak taat kepada orang tua adalah kehendak Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua adalah pemandangan yang indah di dalam pandangan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, itu berarti Tuhan akan mencurahkan segala berkat di sorga kepada anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tuanya. Apa nasihat firman kepada anak yang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua? Kembali lagi ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Yang pertama Amsal 15 ayat 20. Di sana dikatakan, anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Di sini kita lihat bahwa anak yang tidak menghormati orang tuanya mendatangkan penghinaan, merendahkan orang tuanya, martabat keluarganya. Lalu kemudian Amsal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Mereka yang mendidik anak-anak mereka dan anak-anak taat kepada mereka, ini mendatangkan sukacita, mendatangkan sorak-sorai, kehormatan, harga diri daripada orang tua ditinggikan. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang tidak taat dan tidak hormat merupakan kehinaan dan mempermalukan orang tua mereka di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kalau begitu, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita sebagai orang tua dapat melatih anak-anak kita supaya mereka boleh menghormati kita sebagai orang tua? Dalam hal ini ada nasihat yang sangat baik dari buku Adventist Home, halaman 198 dan 199. Di sana Rono Buat mengatakan, cara terbaik untuk mendidik anak-anak agar menghormati ayah dan ibu mereka adalah dengan memberi mereka kesempatan untuk melihat sang ayah memberikan perhatian yang baik kepada sang ibu, dan sang ibu memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sang ayah. Nah, akibatnya, dengan melihat kasih dalam diri orang tua mereka, anak-anak dituntun untuk menaati perintah kelima dan mengindahkan perintah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira akibat bagi mereka anak-anak yang tidak taat dan tidak hormat
kepada orang tua. Apakah Alkitab di sini menyediakan seperti karma atau kutukan, hukuman bagi anak yang durhaka, seperti legenda maling kundang contohnya? Nah, ada beberapa ayat dalam Alkitab, contohnya Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Di sini kita lihat Alkitab sangat keras tentang ajaran menghormati orang tua. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Walaupun ini adalah sebuah bahasa simbol, tetapi pesan yang kita terima dari penulis Amsal adalah bahwa ada kutukan yang akan diterima oleh anak yang tidak hormat dan menghargai orang tuanya. Amsal 20 ayat 20, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya di sini menggambarkan masa depan yang suram, tidak berpengharapan. Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa Alkitab memberikan peringatan yang sangat serius terhadap mereka yang tidak menghormati orang tua. Akibatnya bisa termasuk hukuman mati, tidak beruntung dalam hidup, bahkan penghinaan yang besar. Ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap orang tua di dalam ajaran Alkitab. Selanjutnya di dalam buku Adventist Home, halaman 302, alinea pertama, di sana Roh Nubuat menasihatkan. Jangan melukai dan mendukakan hati mereka dan membuat mereka tidak bisa tidur karena cemas dan tertekan atas kasus Anda. Jika Anda telah berdosa karena tidak menunjukkan kasih dan ketaatan kepada mereka, dalam hal ini orang tua, mulailah sekarang untuk menebus masa lalu, jangan mengambil jalan yang lain, karena hal itu berarti kehilangan hidup yang kekal. Adventist Home halaman 302. Jadi di sini kita lihat mereka yang tidak menghormati orang tua dan terus mendatangkan sakit hati, mendukakan hati orang tua, pada akhirnya akan justru kehilangan kehidupan yang kekal. Biarlah kita boleh menerima amaran ini dan menyimpan ini di dalam hati kita sebagai anak-anak. Terima kasih pendeta. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 4 disebutkan di sana, hanya bapa yang dinasihatkan untuk bapa jangan membangkitkan amarah kepada anak. Kenapa ibu tidak? Dalam hal ini, ibu itu sudah diwakilkan oleh bapa sebagai orang tua. Jadi, bapa dan ibu sama-sama sebagai orang tua dan hal itu sudah diwakilkan kepada bapa. Nah, apa yang dimaksud dengan membangkitkan amarah anak? Yang dimaksud dengan jangan membangkitkan amarah anak adalah jangan berkata kasar, mencaci maki dengan kata-kata kotor, menyakiti secara fisik seperti memukul, menampar, menjambak, menendang, melempar, dan lain-lain. Ini memberikan seperti label seperti bodoh atau panggilan seperti anak bodoh atau goblok, tolol, atau jelek, melakukan kekerasan seksual kepada anak, mempermalukan anak, atau membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Seperti ditulis dalam Kolose 3:21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, sekarang apa langkah mendidik anak sesuai dengan firman Allah? Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Di dalam Ulangan 6 ayat 7 menyebutkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita berpindah kepada nasihat kepada hamba yang juga dinyatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kalau secara konteks dan latar belakang, hamba atau doulos bahasa Yunaninya adalah para budak yang statusnya adalah dimiliki oleh tuannya. Maka dalam konteks sekarang ini kita bisa mengaplikasikan kata tuan sebagai pemilik perusahaan atau atasan
juga para pemimpin, baik itu di bidang pemerintahan, sipil maupun militer, atau juga organisasi swasta, bahkan organisasi keagamaan. Sedangkan hamba, doulos yang tadi diartikan slave, adalah orang-orang yang dipimpin, baik itu rakyat atau masyarakat biasa, bawahan atau para pekerja, juga bahkan anggota gereja termasuk mungkin orang yang membantu di dalam rumah kita. Nah sekarang apa pengertian hamba harus taat dengan takut dan gentar kepada tuannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1041 mengatakan, dengan takut dan gentar berkonotasi dengan perhatian dan kesungguh-sungguhan yang besar. Hal ini digunakan ketika tanggung jawab yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan diperintahkan. Para hamba dikatakan harus memandang pelayanan kepada Tuhan mereka sebagai bagian dari pelayanan mereka kepada Kristus. Artinya apa? Artinya dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka harus dilakukan dengan penuh perhatian dan keseriusan, jangan dengan ceroboh atau dengan setengah hati atau bahkan dengan tidak sungguh-sungguh. Nah sekarang apa yang harus dilakukan hamba, pekerja Kristus untuk bekerja dengan tulus dan segenap hati? Mari kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 5-7 secara utuh. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau kita lihat dari teks ini, maka kita boleh mendapati ada kata kunci di sana. Kata kuncinya apa? Pelayanan kepada Kristus dan hamba Kristus. Itu adalah kata kunci dari teks ini. Nah, prinsipnya di sini adalah kasih yang dimanifestasikan dalam ketaatan dan pelayanan yang sungguh sama seperti kepada Tuhan akan menghasilkan etos bekerja dengan tulus dan ikhlas. Karena semua yang dilakukan adalah untuk menyenangkan Allah dan bukan hanya untuk manusia. Kita perlu ingat, bila kita adalah hamba Kristus, kita akan mengasihi Dia, dan bila kita mengasihi Dia, Yohanes 14 ayat 15 katakan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, bahwa hamba-hamba Kristus adalah orang-orang yang melakukan pelayanan untuk menyenangkan Allah dan bukan untuk mencari kesenangan manusia, tetapi mencari perkenanan Tuhan. Jadi apa yang harus ditunjukkan oleh para hamba Kristus? Yang pertama, menunjukkan kasih kepada atasan atau pimpinan, konteks zaman sekarang. Kemudian menunjukkan penghormatan, penghargaan, dan ketaatan. Dan kemudian penuh tanggung jawab dan setia terhadap apa yang dipercayakan untuk kita emban dan laksanakan. Dan yang keempat, rajin dan bekerja dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusan sepenuh hati. Dan yang terakhir adalah memiliki integritas yang kuat berdasarkan firman Allah. Boleh kita loyal, tetapi harus menjunjung tinggi nilai integritas terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 1042 katakan, ketika seseorang melakukan kehendak kehendak Tuhan, maksud saya, tugas-tugas yang paling ringan sekalipun akan menjadi bermartabat asalkan dilakukan dengan segenap hati. Dan hal ini sesuai dengan Kolose 3 ayat yang ke-23. Nah sekarang kita bertanya mungkin, apa pahala? Sebab ada dikatakan di sana menerima balasannya dari Tuhan. Apa pahala bagi hamba atau pekerja yang sudah bekerja sesuai dengan firman Allah? Seventh-day Adventist Bible Commentary halaman yang sama 1042 volume ke-6 berkata, seorang hamba dapat memiliki kepastian bahwa hidup dan perbuatannya diperhatikan oleh pemeliharaan Tuhan dan bahwa pahala yang diberikan kepada orang lain akan menjadi miliknya. Hal ini adalah kepastian rohani yang agung, yaitu warisan bagi semua orang percaya. Bagi hamba-hamba yang bekerja sesuai dengan firman Allah, Kolose 3 ayat 24 katakan, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Hal ini dikaitkan erat dengan kebahagiaan, kedamaian rohani yang akan dimiliki, bahkan jaminan untuk kehidupan kekal di sorga. Jadi ada damai, ada kebahagiaan di dunia, tetapi juga ada jaminan untuk hidup kekal di sorga. Sebaliknya bagi yang tidak setia, Kolose 3 ayat 25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sekarang kita masih melihat tentang nasihat bagi tuan atau majikan tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang yang ada di bawah mereka. Ada 5 hal yang ingin saya berikan kepada saudara-saudaraku sebagai nasihat bagi mereka sebagai atasan ataupun sebagai seorang majikan dalam memanage bawahan atau
pekerjaannya. Yang pertama, perlakukan dengan adil dan rasa keadilan. Kita bisa baca ini dalam Kolose 4 ayat 1. Beri perlakukan yang adil, dan karena kita tahu kita mempunyai Tuhan di sorga yang mengawasi kehidupan kita. Yang kedua, jangan menindas atau memaksa. Berlaku adil terhadap mereka dan tidak menggunakan ancaman-ancaman atau apalagi yang merendahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, perlakukan dengan kasih dan juga dengan hormat. Dan kita harus memiliki perasaan bahwa sekalipun mereka ini adalah bawahan kita, tetapi mereka juga adalah manusia dan mereka juga oleh mana Kristus mati bagi nyawa mereka. Lalu kemudian, ingat bahwa kita semua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Allah adalah Tuhan kita yang paling utama. Kita sebagai atasan memperlakukan bawahan kita harus tahu bahwa sebagaimana kita memperlakukan mereka, itu juga suatu saat nanti akan datang kembali kepada kita. Efesus 6 ayat 8, Tuhan akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, dan juga kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain justru akan berbalik kepada kita sendiri. Yang kelima, berikan upah yang layak. Dan kalau kita lihat nasihat ini ada di Yakobus 4 ayat 10 dan juga Imamat 19 ayatnya yang ke-13. Kita berikan upah yang layak sesuai dengan beban kerja, lalu kita tidak menahan upah orang yang bekerja pada kita. Karena mungkin saja dia sangat membutuhkan upah itu untuk menghidupi keluarganya. Apa amaran dan hukuman kalau seandainya nasihat-nasihat yang saya sebutkan tadi ternyata tidak dilakukan oleh para tuan atau majikan? Ada satu ayat di dalam Yakobus 5 ayat 1-4. Di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan mengancam akan mendatangkan penghakiman bagi mereka yang berlaku tidak adil kepada orang upahan, bagi mereka yang menahan upah orang yang layak untuk menerimanya. Jadi ini adalah hal yang serius, ini bukan sekedar bisnis, tetapi ada dimensi rohani dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang bekerja di bawah asuhan atau pengawasan kita. Roh Nubuat dalam nasihat yang sama mengatakan di dalam buku Reflecting Christ halaman 272. Di sana dikatakan, apabila ia memperkerjakan buruh untuk mengumpulkan hasil panennya, dia tidak menyimpan uang hasil kerja keras mereka. Apakah ia memiliki harta yang tidak dapat digunakan secara langsung? Ia meringankan kebutuhan saudaranya yang kurang beruntung. Ia tidak berusaha memperbesar hartanya dengan mengambil keuntungan dari keadaan yang tidak diinginkan dari sesamanya. Ia hanya menerima harga yang wajar untuk barang yang dijualnya. Jika ada cacat pada barang yang dijual, ia terus terang mengatakannya kepada pembeli. Meskipun dengan demikian, ia tampak bekerja melawan kepentingan keuangannya sendiri. Dari nasihat ini di sini kita lihat bahwa mereka yang berusaha atau mereka yang memperkerjakan orang sebagai upahan harus berlaku jujur, harus berlaku adil, tidak boleh menahan upah, lalu kemudian memperlakukan orang lain dengan jujur, oleh karena kita semua harus tunduk kepada Kristus. Karena kita tunduk kepada Kristus, kita setia kepada Kristus, maka kita memperlakukan orang-orang yang ada di bawah kita secara manusiawi dan menghargai mereka sebagaimana Kristus juga menghargai orang-orang ini. Baiklah pendeta, apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya tidak taat dan menurut? Nah, dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 261, mengancam dan memarahi tidak pernah membantu.
Kata-kata yang kasar disertai kemarahan tidaklah berasal dari surga. Mengancam dan memarahi tidak pernah membantu. Sebaliknya hal itu akan mengakibatkan perasaan yang paling buruk dari hati manusia. Bila mana anak-anak berbuat salah dan dipenuhi dengan sikap memberontak dan engkau tergoda untuk berkata-kata dan bertindak dengan kasar, tunggu dulu sebelum engkau memperbaiki mereka. Berikan kepada mereka kesempatan berpikir dan biarkan amarahmu reda. Masih dalam buku yang sama, Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 265, bersikaplah tenang, bebas dari kemarahan, sehingga mereka akan diyakinkan bahwa engkau mengasihi mereka, sekalipun engkau menghukum mereka. Nah, apa yang harus dibuat anak-anak jika bapa dan ibunya tidak sesuai dengan firman Allah? Mendidik dengan salah dan tak bertanggung jawab. Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 528, buku yang sama yang ditulis oleh Ellen G. White menyebutkan, hati anak-anak yang peka sekalipun tersesat sering diyakinkan oleh kebenaran, tetapi sering penggodaan datang kepada mereka melalui bapa dan ibu, dan mereka menjadi satu korban kepada alat-alat setan. Hampir-hampir mustahil meneguhkan kaki anak-anak pada jalan selamat. Bila mana orang tua tidak bekerja sama, pendapat yang tidak baik yang tercetus melalui bibir orang tua yang tidak bijaksana adalah penghalang utama bagi pertobatan yang sejati dari anak-anak. Nah, firman Tuhan dalam Kisah 5 ayat 29 menyebutkan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara kita orang tua agar Allah dan Roh Suci dapat menguasai dan mengarahkan anak-anak kita bukan saja taat dan hormat orang tua, tapi rajin dan memiliki rohani yang baik. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman Tuhan juga dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ellen G. White dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, halaman 227 menyebutkan, anak-anak menurut orang tua mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang besar harus diadakan untuk memberikan kepada mereka teladan yang benar, orang tua yang ramah dan sopan di rumah tangga, dan pada saat yang sama tegas dan pasti akan melihat sifat-sifat yang sama ini bertumbuh dalam diri anak-anak mereka. Jikalau mereka benar, jujur, dan terhormat, anak-anak mereka akan menjadi serupa dengan mereka di dalam sifat-sifat ini. Jikalau mereka menghormati dan berbakti kepada Allah, maka anak-anak mereka yang dididik dalam cara yang sama itu tidak akan lupa untuk melayani Dia juga. Nah, sekarang kita datang kepada aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari dan diskusikan bersama. Mungkin kita bertanya, apa personality atau tanggung jawab para pekerja hamba Kristen yang harus ditunjukkan di tempat kerja? Kalau kita bertanya demikian, maka Alkitab atau firman Tuhan menyampaikan beberapa bagian untuk kita boleh memiliki personality di tempat kerja sebagai tanggung jawab bagi orang Kristen. Yang pertama, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi apapun yang dipercayakan bagi kita untuk dikerjakan di tempat kerja kita, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga kita. Kemudian Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan harus kita lakukan, pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, di tempat kerja mereka pun mereka akan dapat dipercayai. Artinya mereka memiliki integritas, kejujuran, dan ini adalah bagian personality mereka yang harus mereka bawa bahkan di tempat kerja mereka. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan hamba atau pekerja jika tuan dan majikan yang tidak sesuai dengan firman Allah? Katakanlah tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Tetap kita harus menunjukkan hormat, namun dalam hal menurut atau taat, maka kita dituntut untuk taat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam Kisah 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Artinya bukan memberontak, namun menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kalaupun kita ada di situasi yang seperti itu, atasan pimpinan kita berlaku tidak adil atau tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Dan kamu tuan-tuan, Efesus 6 ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Artinya dia menuntut penghakiman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1043 dikatakan, certainly any injustice would be punished. Sungguh setiap perbuatan ketidakadilan akan dihukum. Oleh siapa? Tentunya oleh hakim yang agung yang mengetahui segala sesuatu bahkan yang tersimpan di dalam hati. Nah, sekarang bagaimana hamba atau pekerja dan majikan atasan bisa menjadi saksi Kristus di dalam bekerja atau saat berada di tempat kerja? Otomatis kita harus mencari jawabannya dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang pertama, Matius pasal 5 ayat yang ke-16, dan ini sangat prinsipal. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apapun status kita, entah kita bawahan atau pimpinan, kita perlu memancarkan terang dengan perbuatan baik. Maka orang lain akan melihat dan kesaksian yang kita bawakan di dalam kehidupan kita menjadi efektif dan akan menolong mereka memuliakan nama Tuhan. Dan ini contohnya dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Perintah Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Baik atasan bawahan, kita harus jadi teladan. Yang terakhir adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan dengan jelas tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi saksi yang efektif dan berkuasa bagi orang lain supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, layanilah Tuhan. Tetap rajin dan giat di dalam pelayanan, sebab kita tahu kita adalah saksi-saksi yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Kiranya kita akan memberi kesetiaan yang tertinggi kepada Tuhan. Kita akan menjadi saksi baginya, apapun posisi kita, dan kita akan memuliakan Tuhan. Orang lain pun akan ditarik untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan tolong kami. Apa yang kami pelajari dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh menunjukkan kesetiaan tertinggi hanya kepada Tuhan. Di atas segala-galanya ya Tuhan. Kami mau Tuhan tolong kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun status sosial kami. Apapun keadaan kami. Baik sebagai pimpinan, sebagai bawahan, sebagai pekerja dan hamba-hamba Kristus. Kami wajib untuk menunjukkan kasih, penghormatan, kerendahan hati, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami boleh tetap setia dan tunduk kepada perkataan firman Tuhan.
Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan. Berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan di mana yang mengajak kita soal bekerja. Kalau mau bicara tentang pekerjaan, kita masing-masing mempunyai profesi dalam pekerjaan kita, baik itu ada yang sebagai seorang TNI ataupun Polri, ada seorang yang bekerja di bagian kesehatan, dokter, suster, dan juga mantri. Dan juga ada profesi yang lain sebagai tukang ojek, ataupun juga sebagai sopir taksi, atau mungkin ada yang bekerja di padang, atau mereka yang bekerja di laut sebagai nelayan, tukang kapal, dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan kita yang kita kerjakan itu untuk memenuhi kehidupan kita setiap hari, baik dengan keluarga maupun juga kehidupan kita yang kita rancangkan ke depan. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama bahwa sungguhnya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan setiap hari, profesi kita saat ini, kita harus tahu bahwa ada satu pekerjaan yang paling khusus, yang utama, yang harus dikerjakan oleh setiap kita, setiap umat yang percaya kepada Yesus. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di situ ada amanat agung ataupun perintah daripada Yesus sendiri. Dia bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita mempunyai pekerjaan masing-masing dalam profesi kita masing-masing, tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah pekerjaan yang utama yang Yesus perintahkan kepada kita untuk bekerja melayani Tuhan. Menyampaikan tentang Yesus sendiri, menyampaikan tentang kerajaan sorga. Itulah yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Baik kita di kantor atau kita di mana saja, harus inilah yang menjadi pekerjaan yang utama bagi kita semua. Untuk itu ketika kita mau bekerja bagi Tuhan, ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita, yaitu tentang DMP. DMP di sini artinya adalah doa, melayani atau bekerja, dan juga penyelamatan ataupun penuaian. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang kedua. Di situ ada dikatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, ketika Yesus sampaikan perintah ini kepada murid-murid itu mereka ketika ada di Betania, mereka berjalan pulang. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 dari Kisah 1, di situ dia bilang bahwa Yesus perintahkan kepada mereka untuk melakukan hal ini. Jadi mereka datang, mereka berkumpul bersama-sama, kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa satu hati, kemudian yang terjadi adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di ayatnya yang ke-14, di situ ketika mereka berdoa, di ayat yang ke-14 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka melayani Tuhan. Simon Petrus dia berkhotbah. Dan ketika Simon Petrus dia berkhotbah, memang dia dikuasai oleh Roh. Karena itu hasil daripada mereka berdoa. Dia melayani, menyampaikan khotbah, kemudian dikatakan bahwa hasilnya apa? Di ayatnya yang ke-41, di situ bilang orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bekerja dalam pekerjaan kita setiap hari, pekerjaan utama kita adalah melayani Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah pertama, kita berdoa. Doa adalah membuka hati kepada Allah sama seperti kepada seorang sahabat. Ketika kita datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, membantu, meminta Tuhan bantu kita dalam pekerjaan pelayanannya, maka Tuhan akan menyanggupkan kita dengan Roh-Nya. Dia akan memberikan Roh-Nya untuk kita melayani apa yang kita sampaikan firman Tuhan. Tuhan akan membantu itu dengan Roh-Nya agar itu berkuasa. Dengan demikian setiap orang yang mendengarkan
akan diberkati dan mereka akan datang kepada Tuhan. Kiranya melalui motivasi ini, renungan ini akan mendorong kita bersama-sama untuk ketika melayani Tuhan, kita harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa selalu dengan rajin, karena banyak berdoa, banyak kuasa. Kemudian bukan hanya sekedar berdoa, tetapi bekerja. Kita bekerja melayani Tuhan, hasilnya nanti Tuhan sendiri yang akan datangkan dengan orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita untuk tetap melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan yang selalu kita tinggikan dan kita muliakan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan. Selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Yesus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk melayani Tuhan, sebagaimana Engkau perintahkan bagi kami untuk melayani-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, ketika kami dalam kehidupan kami rasa tidak sanggup, kami datang kepada Tuhan di dalam doa meminta kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya seperti murid-murid, Tuhan kuasai mereka dengan Roh-Mu, Engkau menyanggupkan mereka. Kemudian ketika mereka melayani, banyak jiwa yang Tuhan datangkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami juga mendapatkan pengalaman yang sama untuk selalu bekerja melayani Tuhan, dengan demikian nama-Mu yang selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Panggilan berbakti kita sabat ini diambil dalam buku Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai 8. Kami akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-8 akan kami baca bersama-sama. Dengan judul Seruan dari Dalam Kesusahan, nyanyian Siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kami, melindungi kami, mencurahkan berkat-berkat sorga di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Namun kami mohon, ampunilah pelanggaran kami, ampunilah dosa kami. Kami banyak kali menyakitimu Tuhan, menyakiti sesama kami. Kiranya Engkau mau mengampuni semua pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk Sabat yang indah, di mana kami dapat bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Ilham Syarif. Kiranya urapan sorga menjadi bagiannya. Biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Firman yang dia bawakan menjadi kekuatan kepada semua umat Tuhan. Dan iman kami semakin hari semakin bertumbuh untuk disediakan, diselamatkan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua umat Tuhan yang sedang berbakti bersama-sama. Kiranya berkat-berkat indah yang Engkau janjikan dapat menjadi bagian seluruh umat Tuhan. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini lagi bergumul dengan kehidupan mereka. Kiranya Engkau datang melawat mereka, menolong mereka ya Tuhan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga dari waktu ke waktu, anak-anak Tuhan ini akan selalu berharap kepadamu. Anak-anak Tuhan ini akan selalu, kami semua akan selalu datang kepadamu karena Engkau adalah solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau bersama dengan kami. Biarlah berkat-berkat hari ini tidak akan berubah dalam kehidupan kami. Kami akan menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Dan terima kasih karena Engkau bersedia menjawab semua permohonan kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami dan beri Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore till we gather in heaven's bright city, far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another
by the river, where no storms, clouds ever darken the sky. They say they will be happy in heaven, In the wonderful sleep by and by. If we never meet again this side of heaven, as we travel through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and when separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on the beautiful shore. I will meet you. I will meet you on the beautiful shore. Ayat tema kita sahabat ini diambil dalam buku Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bertemu kembali, dan pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul yang istimewa, yaitu bangunlah, angkatlah, dan pulanglah. Kisah ini atau pembahasan ini didasari pada kitab Markus pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Di mana dalam perikop ini kita mendapati sebuah cerita mengenai kunjungan Tuhan Yesus ke Kapernaum, dan di tempat ini beliau bertemu dengan satu pribadi istimewa. Oleh karena di dalam keberadaannya yang sakit, yang lumpuh, ia ditopang oleh 4 orang sahabatnya, bahkan di tengah-tengah kumpulan yang begitu banyak, di mana dia tidak bisa menerobos. Mereka melakukan sebuah inovasi khusus dengan membongkar atap rumah dan memasukkan orang itu ke dalam rumah
tepat di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan pun menyembuhkan dia. Ada hal istimewa yang perlu kita lihat di dalam kisah ini yang bisa menolong kita untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Kapernaum di dalam Markus pasal 2 merupakan sebuah tempat sederhana di mana Yesus selalu datang dan berkunjung. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama, Kapernaum kemudian disebut sebagai kota Yesus. Oleh karena dia melakukan begitu banyak mujizat di dalamnya. Dia pernah bertemu dengan perwira yang membutuhkan pertolongan dan jamahan. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan bahkan orang buta di Kapernaum. Dan kali ini dia menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kapernaum adalah sebuah tempat yang terletak di tepi barat dari Danau Galilea, di mana orang-orang yang sederhana hidup di sana tetapi setia kepada Tuhan. Terbukti bahwa di tempat ini ada sinagoga-sinagoga yang telah dibangun dari awal abad Masehi sampai kepada tahun 4 Masehi, di mana Kristus kemudian melakukan pelayanan-pelayanan di tempat tersebut. Lalu apa pentingnya pelayanan penyembuhan yang terjadi di Kapernaum? Dalam kisah ini, Yesus menghadapi begitu banyak perkara. Oleh karena orang-orang Farisi, ahli Taurat yang seringkali menyudutkan dia di dalam pelayanannya. Dan pada ayat yang ke-11 kitab Markus pasal 2, dia mengungkapkan ungkapan yang sangat penting kepada orang lumpuh tersebut dengan kalimat, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kalimat ini disampaikan oleh Yesus setelah dia berkata tentang dosamu telah diampuni, di mana muncul polemik di dalam pemikiran orang-orang yang hadir, yang menuduh bahwa Yesus sementara menghujat Allah, sebab yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah. Karena itu Yesus mengubah kalimatnya dengan sebuah perintah, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kalimat ini yang kemudian menjadi fokus kita pada saat ini. 3 perkara penting yang disebutkan oleh Yesus. Yang pertama, dia katakan bahwa pribadi ini harus bangun. Apa penyebabnya? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa menyebabkan kelumpuhan. Dosa menyebabkan begitu banyak masalah dalam kehidupan. Ada 4 perkara penting yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. Efek dari dosa yang melumpuhkan ini. Yang pertama, dosa melumpuhkan hati nurani. Hati nurani adalah tempat di mana Allah berkomunikasi dengan umatnya. Hati nurani adalah tempat di mana kita membuat pertimbangan-pertimbangan dan membentuk sebuah keputusan yang benar dan tepat. Dosa yang memasuki kehidupan, yang menguasai seseorang akan merusak kemampuan dari hati nurani, sehingga tidak lagi bisa menjadi tempat di mana Allah berkenan hadir dalam kehidupan kita. Bahkan membatasi kemampuan kita untuk menimbang mana yang benar dan mana yang jahat, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini merusak situasi yang terbaik di dalam pertumbuhan keimanan dan kerohanian kita. Yang kedua, dosa juga menyebabkan kelumpuhan sosial. Oleh karena keadaan ini, maka hubungan kita dengan sesama, baik orang terdekat maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, semuanya menjadi rusak. Akan muncul keprihatinan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar, dan bahkan pemikiran-pemikiran negatif tentang orang lain. Dosa juga merusak karakter
Dia akan melumpuhkan sifat-sifat yang indah, yang baik, yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru dia akan membangkitkan kemarahan, apatisme, duka cita, bahkan kebencian. Dosa membuat potensi-potensi yang baik dalam kehidupan kita juga menjadi rusak. Kita tidak bisa menikmati harapan-harapan yang terbaik untuk mencapai keberhasilan di hari depan. Dosa membuat kita penuh dengan ketidakpercayaan. Dosa akan membuat kita menjadi tidak peka dengan perasaan orang lain, kehadiran orang-orang di sekeliling kita, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi prioritas untuk kita layani ataupun untuk kita nikmati. Karena itu perintah pertama yang Yesus berikan adalah bangun. Kata dasar dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Yesus adalah egeiro. Artinya bangun dari tidur, bangkit dari kematian, dan produksi sesuatu yang dapat menghasilkan. Egeiro, bangun, kata Yesus, juga menunjukkan bahwa kita harus tampil di tengah-tengah umum, menunjukkan siapa kita, bagaimana keadaan kita. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Tuhan menitipkan perkataan ini kepada Nabi Yesaya. Bangunlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Allah menginginkan setiap umatnya untuk bangkit di tengah-tengah kehidupan ini. Allah menginginkan setiap pribadi untuk tidak tidur di dalam kematian rohani, di dalam kelumpuhan dari semua potensi-potensi terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Allah perintahkan kepada kita bangun untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah masih berkarya. Allah tidak dibatasi dengan segala sesuatu dan umat-umatnya dapat berharap perkara yang terbaik dari Allah mereka, mengubah mereka, melepaskan mereka dari kelumpuhan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan dalam kehidupan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Petrus memperingatkan kepada kita dalam konsep siapa kita sebenarnya. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita bukan bangsa biasa. Kita bukan pribadi biasa. Mungkin kita sama-sama dilahirkan dari satu garis keturunan yang sama. Mungkin dalam garis keturunan itu ada cacat dan celah, ada keterbatasan, ada begitu banyak perkara-perkara negatif yang hadir di sana. Tapi ingat, Allah tidak mengambil kita oleh karena garis keturunan kita. Allah mengambil kita oleh karena kasih dan kemurahannya. Dan ketika dia bertindak sedemikian rupa, engkau bukan lagi dirimu yang dulu. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah anak Allah. Karena itu engkau harus berdiri di tengah-tengah dunia untuk menyatakan semua perbuatan besar yang telah dilakukan Allah kepadamu. Segala sesuatu yang terjadi padamu sejak hari ini adalah perbuatan Allah bagimu. Karena itu dia menginginkan agar setiap umat-umatnya bangun, bangkit. Jangan tidur dalam kelumpuhan. Jangan biarkan terus-menerus terbatas di dalam ketidakberdayaan. Bangun, kata Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan adalah angkatlah tempat tidurmu. Kata angkat ini diambil dari kata bahasa Yunani, airo, yang berarti pikul, yang kedua tinggikan, dan yang ketiga bawa. Kehidupan kita yang lama mungkin memang penuh dengan perasaan yang memalukan, situasi yang merugikan, perkara-perkara yang tidak dapat dibanggakan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan, tidak akan pernah bisa mencapai kemajuan di dalam kehidupan, pertumbuhan di dalam kerohanian, jika kita menyangkal masa lalu kita. Jika kita menolak mengakui keberadaan kita di masa yang silam, penuh dengan ketidakberdayaan. Satu-satunya cara untuk membuat kita menjadi dewasa, menjadi lebih kuat setiap hari, menjadi lebih besar setiap waktu, bertumbuh semakin tinggi dalam kerohanian adalah dengan cara berani untuk
memikul tanggung jawab kita, masa lalu kita, semua beban-beban kita, semua ketidakberdayaan kita di dalam Tuhan. Dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Dia bahkan menggendong kamu, memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Allah kita ini bukan pribadi yang hanya memberikan perintah, tetapi dia sendiri yang memikul dan menanggung beban itu di dalam dan melalui kita. Banyak orang akan senang jika masalah mereka pada hari ini setelah diselesaikan oleh Allah, ditinggalkan begitu saja dan dia berfokus kepada apa yang di depan. Dia berfokus dengan segala sesuatu yang baru dan dia tidak mau lagi melihat apa yang ada di belakang. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam keberadaan kita saat ini. Tapi bukan seperti manusia yang lama, melainkan sebagai manusia yang baru. Tuhan bukannya mengajar kita untuk menyangkal masa lalu kita, tapi mengajar kita untuk belajar bangkit dari masa lalu itu dan menjadi sebuah contoh, sebuah teladan mengenai kehidupan yang diubahkan. Itu sebabnya kita tetap manusia dan tidak pernah menjadi malaikat walaupun telah mengalami berbagai macam mujizat di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita tetap sebagai pribadi yang sama, dengan nama yang sama, identitas yang sama, melainkan menjadi sesuatu yang lebih dari yang dulu. Mungkin kita pernah menjadi suami yang gagal di dalam menuntun rumah tangga. Mungkin kita pernah menjadi ayah yang gagal di dalam mendidik anak-anak kita, bahkan menjadi teladan bagi mereka. Mungkin kita pernah menjadi istri yang melakukan kesalahan di dalam mengambil keputusan untuk berjalan di tengah hubungan keluarga. Mungkin kita pernah menjadi pegawai yang pernah salah membuat keputusan yang merugikan perusahaan. Mungkin kita pernah menjadi seorang supir mobil atau taksi yang salah menginjak pedal gas ataupun pedal rem, sehingga kecelakaan terjadi dan begitu banyak orang mengalami kerugian dan dikorbankan. Tetapi ingat, bahwa ketika Allah hadir di hadapanmu, Allah memberikan sesuatu yang baru kepadamu, engkau harus bertanggung jawab dengan semua yang pernah terjadi. Tetapi dengan cara Allah. Engkau harus memikulnya bukan dengan cara manusia, tetapi bersama dengan Allah. Engkau harus melalui semua perkara ini di dalam kekuatan Allah. Itu sebabnya dia memberikan sebuah tawaran kepadamu, bahwa dia ingin menggendong kamu, dia ingin mengangkat kamu, dia ingin memikul kamu, dia ingin menyelamatkan kamu. Kita tidak bisa menjadi manusia yang lain dari yang ada saat ini. Tapi kita bisa belajar untuk menjadi berkat, walaupun kita hanya seorang supir yang pernah gagal, walaupun kita pernah menjadi seorang pegawai yang pernah mengacau dalam pekerjaan. Meskipun kita pernah menjadi seorang ayah, seorang suami yang tidak berhasil pada hari kemarin untuk menuntun kehidupan rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita, menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi hari ini kita tetap suami, kita tetap supir, kita tetap pegawai, yang mungkin tetap sama, berada di tempat yang sama, tetapi dengan sebuah karakter yang berbeda, sebuah langkah yang berbeda, sebuah tindakan yang berbeda, karena Allah beserta dengan kita, Allah menyertai kita. Dan yang ketiga, Yesus memerintahkan kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Dengan kata hupago dalam bahasa Yunani memiliki 3 arti. Yang pertama, tarik diri dari kumpulan ini. Yang kedua, pisahkan diri dari semua ini. Dan yang ketiga, tunduklah di bawah pimpinan Tuhan.
Yeskil pasal 11 ayat yang ke-19 dan Yeskil pasal 36 ayat yang ke-26 mengungkapkan hal yang indah bagi kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam kehidupan kita, mari kita menyadari bahwa tempat kita bukan di sini. Ini hanyalah tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan diubahkan. Tempat kita ada di rumah kita yang di sorga. Mari kita pulang ke sana. Mari kita bangkit. Mari memikul tanggung jawab ini dan melangkahkan kaki pulang ke rumah kita di sorga. Hati kita tidak perlu dikhawatirkan. Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan Dia akan berikan hati yang baru. Bahkan roh kita yang penuh dengan kelemahan, jangan ditakutkan, jangan dicemaskan. Sebab Dia juga berjanji, Dia akan memberikan kepada kita roh yang baru. Oleh karena itu, pada hari ini, percayalah pada perkataan Yesus. Saat Dia berkata bangun, Dia akan memberikan kepadamu terang yang baru, kesanggupan yang baru untuk bangkit dari kematian, dari kelumpuhan. Yang kedua, saat Dia berkata, angkatlah tempat tidurmu. Engkau akan dimampukan oleh kekuatannya untuk mengangkat beban tanggung jawab yang baru. Menjadi pribadi yang bercahaya, yang akan senantiasa memancarkan kemuliaan, kebesaran, dan perbuatan Allah yang dahsyat. Dan terakhir, pulanglah. Mari kita pisahkan diri dari dunia yang melumpuhkan ini. Pisahkan diri dari semua dosa yang telah mematikan potensi, karakter, bahkan perkara-perkara indah dalam kehidupan kita. Juga hati nurani kita. Dia akan memberikan pemulihan yang sempurna. Dan jika Dia melakukan perkara ini, jika Dia berkata demikian, yakinlah, maka segala sesuatu sedang ada dalam kendalinya dan engkau akan menjadi pemenang di dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian pada hari ini, memberikan kepadamu sebuah kehidupan yang baru dan membuat engkau menjadi pribadi yang berbahagia. Damai sejahtera Kristus Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Hai, lihatlah dari surga datang isyarat. Tuhan kirim bantuannya, kemenangan dekat. Tetap pertahankan benteng, Yesus perintahkan. Kirimlah jawab ke surga, kami bertahan. Hai, lihatlah tentara musuh dipimpin setan. Banyak pahlawan yang jatuh dalam peperangan. Tetap pertahankan benteng, Yesus perintahkan. Kirimlah jawab ke surga, kami bertahan. Lihatlah panji berkibar, trompet berbunyi. Dalam nama Juru Selamat, kemenangan pasti. Tetap pertahankan benteng, Yesus perintahkan. Kirimlah jawab ke surga, kami bertahan. Lama dan hebat peperangan, bantuan dekatlah. Panglima Yesus di depan, hai bersoraklah.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Hati kami dilingkupi dengan ungkapan syukur ya Allah. Oleh karena pada hari ini Engkau berkata, satu perkataan yang luar biasa, yang indah bagi kami. Engkau perintahkan kepada kami untuk bangun dari kelumpuhan, dari kehidupan yang diterpa dengan dosa, yang membuat kami tidak bisa berkarya dan menikmati kebahagiaan. Engkau memerintahkan kepada kami untuk memikul tanggung jawab masa lalu kami dan masa depan kami di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa kekuatan Tuhan akan melingkupi kami dan memberikan kami kesanggupan. Dan pada saat yang sama Engkau memerintahkan kami untuk pulang, di mana rumah kami telah Engkau sediakan di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ya Allah, tambahkan iman percaya kami, agar kami mampu untuk melangkahkan kaki kami ke arah yang tepat, sebagaimana Tuhan menginginkan kami maju dan berhasil dalam kerohanian kami bersama dengan Tuhan. Pada saat ini Allah, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, dimanapun, bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Tuhan Engkau melihat mereka sebagai seorang keluarga yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Jamah suami ini, jamah istri ini, agar mereka boleh dipulihkan di dalam kehidupan pribadi mereka bersama dengan Tuhan. Pada saat yang sama, mereka pun boleh bangkit dan menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan mereka. Diberkati anak-anak mereka di dalam kehidupan mereka. Saat hubungan mereka retak, saat mereka jauh dari Tuhan, jauh dari kedua orang tua mereka, Tuhan panggil mereka kembali hari ini. Biarlah mereka bangun, bangkit, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena Allah, Engkau berkenan menerima mereka sebagaimana mereka ada. Diberkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring dalam kelemahan dan sakit penyakit. Jika Engkau mampu melakukan perkara yang besar dan dahsyat pada masa yang silam, kuasa yang sama kami percayai masih berlaku saat ini. Maka kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perintahkanlah mereka untuk bangun dari tempat tidur mereka. Maka semua penyakit mereka akan sirna dari hidup mereka. Perintahkan mereka Tuhan untuk bangun dari kelemahan mereka. Maka mereka akan memiliki kekuatan baru. Berikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Agar hari ini mereka berjalan dalam Tuhan, dalam sukacita yang besar, yang baru, yang merupakan kebanggaan mereka sampai Tuhan datang kedua kali. Bersama dengan itu Tuhan, kami berdoa untuk Cornelius Media yang menjadi sarana kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Berkati terus ya Allah, sehingga media ini boleh dipakai Tuhan untuk terus mempermuliakan nama-Mu, menjamah memberkati semua orang dimanapun mereka berada, selama Tuhan berkenan atas mereka. Teruslah tinggal bersama-sama kami ya Allah, karena kami berdoa dan memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai.
Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong,